Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen user group. Di sini terdapat 6 materi. Yang pertama, membuat user dengan user add. Yang kedua, option pada user add. Yang ketiga, membuat user dengan add user. Yang keempat, membuat group. Yang kelima, menambahkan user ke group. Dan yang keenam, menghapus user dan group. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Di sini teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama ialah user yang sekarang kita pakai. Atau jika kita coba wami, di sini terdapat user Anggita, yaitu user yang sekarang kita pakai. Selain user Anggita juga ada user root. Cara masuknya teman-teman bisa ketik sudo atau su. Kemudian masukkan password root, dan perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi tanda pagar, yang tandanya kita telah masuk ke user root. Kita coba wami, bahwa dia akan menampilkan bahwa kita sudah login ke user root. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya itu banyak sekali. Misal sebagai contoh, teman-teman sedang berada di sebuah pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Dan misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer atau lebih dari satu, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak engineer. Nah, ini berguna untuk tracking kesalahan. Yang dimana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal 5 orang memakai user Anggita. Karena jika nanti ada kesalahan konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Sebagai contoh, user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti misal engineer 2 melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Jadi kita bisa tanya kepada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan konfigurasi tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat user. Kita exit dulu, lalu kita masuk ke home root. Oke, sekarang sudah berada pada user root. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau sudah teman-teman buat. Kita bisa ketikkan komen. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali data-data dari user yang telah ada. Dimana jika teman-teman melihat di sini terdapat user root, kemudian user daemon, pin, sys, dan lain-lain. Tetapi user daemon, user pin, user sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau otomatis dibuat dari sistem. Jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat no login, jadi kita tidak bisa login dengan user-user ini. Selain user root, jika kita scroll ke bawah, maka ada user kita, yaitu Anggita. Nah, nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Oke, kita akan coba membuat user baru. Kita clear terlebih dahulu. Teman-teman hanya mengetikkan komen user add, kemudian nama user tersebut. Di sini saya kasih nama user 2. Kita coba get /etc. Nah, di sini kita memiliki user 2. Oke, di sini kita akan coba login dengan user 2.
user 2. Kita coba ulangi. Maka di sini terdapat bahwa kita sudah login ke user 2. Dan jika kita ingin login ke user dulu, maka komen SU dan nama usernya. Dan di sini dimintai password. Sedangkan jika kita lihat sebelumnya pada saat membuat user 2 itu tidak meminta password. Maka di sini kita tidak bisa login. Tapi kenapa yang sebelumnya bisa login? Itu karena kita login menggunakan root. Tapi jika kita login menggunakan user itu kita dimintai password. Nah, sebelumnya kita belum membuat password, maka tidak akan bisa login. Jadi di sini kita akan coba membuat password untuk user 2. Caranya kita masuk ke root. Nah, di sini kita akan coba buat password dengan menggunakan komen password user 2. Di sini kita masukkan password baru. Kita masukkan lagi passwordnya. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lagi ke user root. Kemudian kita masuk ke user 2. Nah, kita bisa masukkan passwordnya. Di sini kita berhasil login dengan user 2. Mungkin teman-teman bingung kenapa tampilan user 2 ini berbeda dengan tampilan user Anggita. Kita coba cat /etc /password. Perhatikan bahwa di sini base-nya berbeda. Pada Anggita menggunakan /bin/base, sedangkan pada user 2 menggunakan /bin/sh. Itu yang membuat tampilan user 2 dan user Anggita itu berbeda. Perbedaan lainnya yaitu bin sh tidak bisa untuk komplit, sedangkan bin base itu bisa. Nanti kita akan coba mengubah user 2 agar bisa ke bin base. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu option pada user app. Kita buka Linux-nya. Di sini kita coba cat /etc/password. Kita memiliki user Anggita dan user 2. Jika pada user Anggita selanjutnya menggunakan /bin/base. Jika pada user 2 selanjutnya menggunakan /bin/sh. Kita coba masuk ke user 2. Jika user 2 itu tampilannya seperti ini ya. Tapi jika bin base itu tampilannya seperti user Anggita. Video kali ini kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti setnya menggunakan /bin/base. Oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Jadi untuk membuat user caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita masuk ke root terlebih dahulu. Su strip. Di sini kita akan coba komen user app min help. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Salah satunya yaitu min-m. Jadi min-m ini agar user yang kita buat itu dibuatkan juga di home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, maka ada min-s, yaitu min-cell, dimana nanti kita akan coba membuat cell yaitu /bin/base. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan komen user add spasi min-m spasi min-s /bin/base user 3. Di sini kita bisa ketik /bin/base dan nama usernya. Di sini saya kasih namanya user 3. Kemudian enter. Kita cek dengan komen /etc/password. Nah, di sini kita memiliki user 3.
dengan selnya /bin/base. Lalu kita coba cek di directory user3 yaitu ls/home/. Perhatikan bahwa di sini Anggita dan ada juga user3. Nah, user2 karena selnya itu /bin/sh jadi tidak dibuatkan home directory-nya. Jika kita login menggunakan user3, perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user3. Kemudian cd, kemudian masuk lagi menggunakan user3. Dan perhatikan di sini dimintai password. Sedangkan pada proses pembuatannya itu kita tidak dimintakan password. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login user3 menggunakan root, jadi dia otomatis login. Tapi jika kita login menggunakan home, maka dia membutuhkan password. Kita login dulu ke root, lalu kita bisa ketikkan password user3, lalu kita bisa masukkan password untuk user3. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa coba login menggunakan user Anggita terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa login ke user3 jika kita WAMI atau PWD. Dan perhatikan bahwa sekarang kita berada di user3. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu membuat user dengan add user. Kita masuk dulu ke root, su strip, masukkan password root, lalu langsung saja kita akan coba membuat user dengan komen add user kemudian nama usernya. Di sini saya kasih nama user4. Di sini secara default untuk komen add user itu berarti telah membuat home directory. Di sini kita diminta membuat password untuk user4. Kita masukkan password untuk user4. Masukkan password yang tadi. Di sini untuk full name teman-teman bisa isi, bisa juga tidak. Jika teman-teman tidak ingin mengisi maka bisa di enter saja. Ini saya enter semua ya. Kita ketik Y, enter, lalu coba ls/home. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4. Jika kita coba tile/etc/passwd, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 4 dan selnya adalah /bin/base. Jadi tile tadi itu digunakan untuk melihat semua garis terakhir dari passwd. Jadi pada add user ini kita telah berhasil memiliki sel dengan /bin/base. Kemudian dia juga otomatis membuat home directory. Di sini kita coba login su user4. Perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk ke user4. Kita coba WAMI. Perhatikan sekarang kita telah berada di user4. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misal teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya atau permissionnya apa, user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 permissionnya apa. Nah, tapi jika kita membuat grup, malah grup tersebut yang akan kita beri permission. Jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke dalam grup yang kita buat, dan permissionnya kita hanya akan memberikan ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan permissionnya ke user 1, 2, dan 3. Kita buka Linux kita masuk ke root terlebih dahulu, sumin, masukkan password root. Untuk membuat grup kita menggunakan command group add. Di sini saya kasih nama grup 1 ya. Nah, grup 1 telah terbuat. Kita bisa cek dengan komen cat.
/etc/group. Enter. Di sini kita akan melihat apa saja grup yang sudah ada di Debian kita. Perhatikan bahwa di sini ada grup 1 dan ada grup penting juga, yaitu Anggita. Jika teman-teman ingat, pertama kali install Debian kita diminta untuk membuat user. Nah, secara default user yang kita buat itu dibuatkan grup sendiri. Dan jika teman-teman lihat bahwa di sini juga terdapat grup user 2, user 3, dan grup user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup 3. Komennya yaitu grup add grup 3. Nah, di sini sudah ada grup 3. Dan kita juga bisa buat grup 2. Nah, di sini sudah ada grup 1, 2, dan 3. Jadi ini cara membuat grup di Linux, teman-teman. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menambahkan user ke grup. Caranya yaitu ID Anggita. Di sini saya akan mengecek user Anggita. Nah, di sini user Anggita masuk ke dalam grup Anggita, CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. User Anggita ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat di user lain. Misalkan di sini saya ingin melihat di user 2, ID user 2, enter. Nah, di user 2 ini hanya masuk ke dalam user 2 saja. Kita coba cat /etc/group, enter. Nah, sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 2. Kita ketik usermod min help. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu min-g atau grup. Jadi untuk menambahkan suatu user ke grup. Kemudian ada juga min-a, yaitu menambahkan. Kita langsung coba saja, kita ketikkan usermod min-g. Di sini kita ketikkan nama grupnya, kemudian ketikkan nama user yang ingin kita masukkan. Di sini grupnya saya kasih nama grup 2. Kemudian user yang ingin saya masukkan yaitu user 2. Enter. Dan perhatikan user 2 ini telah masuk ke dalam grup 2. Kita coba cek ID user 2. Nah, user 2 sudah masuk ya ke dalam grup 2. Dan kita akan coba lagi masukkan grup 4 ke dalam grup 2. Usermod min-g grup 2 user 4, enter. ID user 4. Oke, sekarang user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 2 ya. Misal teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini masuk grup lagi. Caranya yaitu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min-a, yaitu usermod min-a-g grup 3. Di sini saya ingin menambahkan grup 3 di user 2. Lalu enter. Kita coba ID user 2. Oke, di sini user 2 juga sudah masuk ke dalam grup 3. Jadi itu cara menambahkan user ke grup. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menghapus user dan grup. Jadi untuk menghapus kita menggunakan komen userdel strip help. Perhatikan di sini terdapat beberapa option. Salah satunya yaitu min-r atau remove. Jadi min-r ini menghapus home directory-nya juga ya. Jadi secara default jika kita menggunakan userdel saja maka direktori user tersebut tidak terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option min-r untuk menghapus home directory-nya juga. Caranya yaitu userdel min-r user 4. Di sini saya ingin menghapus user 4. Lalu enter. Lalu kita coba ls/home. Enter. Nah, di sini user 4-nya akan terhapus. Sekarang kita coba untuk menghapus satu grup. Jadi untuk menghapus grup caranya menggunakan komen group del. Di sini saya akan coba menghapus grup 3. Kita coba cat /etc/group, enter. Dan perhatikan bahwa di sini tidak ada grup 3 atau grup 3 sudah terhapus ya.